Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu kaya akan keindahan sumber daya alamnya. Pantai, gunung, curug, goa, dan beragam kebudayaan menambah keindahan Indonesia. Perjalanan Sahabat Alam menguak kekayaan alam Indonesia selama 4 tahun ini merupakan pengalaman yang berharga bagi kami. Pegang dulu. Lu ininya ini ya. Lu jangan telentang. Jangan telentang. Nengkurup. Oke. Tengkurup saya. Iya, tengkurup. Tengkurup telentang. Tengkurup. Tengkurup. Ngadep batu, Maya. Tuh. Ada domba gitu biasa. Amat lah, saya mobil. Saya action, Mbak. Baik. Kita bisa lihat perubahan tayangan Sahabat Alam dari dulu ke sekarang. Kalau dulu mereka lebih ke adventure, jadi hiking, naik gunung, ekspedisi. Mereka dulu sampai mengarungi dulu pantai di Anyer ya, sampai panjang seperti itu. Tapi yang sekarang kita harus lebih ilmiah. Karena apa? Adventure dan ilmiah itu kita harus bisa padukan. Walaupun tanaman begonia ini tidak mengenyangkan, namun di dalam batangnya dia memiliki banyak kandungan air. Kita harus tambah dengan kualitas editing yang bagus supaya itu bisa menarik. Dan juga bayangan kita program Sahabat Alam ini akan menjadi program yang berbobot. Artinya kita tidak sekedar adventure saja. Kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah, kita harus tahu background sejarah itu apa. Kita pergi ke kampung-kampung yang masih mempertahankan keunikan mereka. Karena banyak kampung-kampung yang mempertahankan keunikan mereka itu, mereka punya alasan pelestarian lingkungan sebenarnya. Kalau misalnya mereka punya hutan larangan, kenapa warga nggak boleh masuk di situ, warga dari luar gitu ya. Mereka punya alasan tersendiri. Dan bahwa lingkungan itu asli dan harus dijaga. Kita harus menghormati hal itu gitu. Ini kenapa dinamakan hutan larangan nih, Ki, kalau boleh tahu? Hutan larangan ini bekas peninggalan Ki Hajar Sukro sih tadinya. Terus ada nggak sih, Ki, larangan-larangan khusus nih untuk masuk ke dalam Lubang Gede ini? Itu larangannya kan nggak boleh pakai perhiasan. Ya nggak pas yang orang lagi men, nggak boleh harus orang suci. Ini berarti kalau misalkan ada tumbuhan yang mati gitu atau tumbuhan yang jatuh, itu berarti didiemin aja juga ya, Ki ya? Sampai dimakan rayap habis. Jadi tanah di sini. Gitu. Nggak boleh diganggu. Bayangan saya sih Sahabat Alam tidak akan menjadi satu program semi dokumenter yang bernuansa adventure saja, tapi juga bisa menjadi rujukan untuk pariwisata di Indonesia. Berangkat dari keinginan menghasilkan tayangan yang menarik dan inspiratif bagi para sahabat, tim Sahabat Alam sampai saat ini terus berusaha dan konsisten memberikan tayangan yang lebih berwarna dan variatif. Selain manfaat dari sisi wisata, kira-kira ada yang lain nggak? Kalau misalnya kita bisa bekerja sama mahasiswa gitu, mahasiswa astronomi kayak mahasiswa, kan waktu ke sana juga pas waktu liputan ke sana, waktu yang di Gunung Padang, itu ada teman-teman astronomi. Mendingan fokus aja. Kayak Ranca Upas. Lebih sangat terkejut kalau misalnya di dalamnya itu ada kayak. Menurut saya yang terkadang suka banyak kendala itu saat tahap praproduksi, di mana tahap praproduksi ini menurut saya banyak sekali orang-orang yang berhubungan di dalamnya gitu, seperti kantor, narasumber, terus juga mungkin untuk masalah peralatan juga harus dicek segala macam. Kadang saat
kita sudah membuat jadwal atau sudah janjian lah istilahnya sama narasumber untuk oke, tanggal sekian kita akan liputan, tetapi terkadang itu suka ada masalah dari kantor gitu. Jadi kan itu kembali lagi kita juga harus bilang lagi sama narasumber gitu. Terkadang ya suka nggak enak juga sama narasumber, tapi ya nggak apa-apalah. Halo, selamat pagi. Iya Bapak, saya lihat dari TV yang saya akan liputan ke Kampung Naga. Suratnya udah saya kirim. Oh gitu ya. Rencananya kami akan liputan dari tanggal 16 sampai sekitar tanggal 22 Agustus, Pak. Nah, sejauh ini ketika bergabung sama Sahabat Alam dari proses praproduksi, produksi sampai pasca produksi, yang paling susah yaitu ketika kita langsung terjun ke lapangan, melihat kondisi lapangan. Ketika mau take, kita harus bersahabat dengan alam, karena kadang hujan, kadang kepanasan, kadang mendung, dan ya banyak banget hal-hal yang mengganggu pada saat proses di lapangannya. Dingin, terus tiba-tiba panas, dingin lagi, panas lagi, sampai Jakarta, sampai kantor, menghitam. Kita sudah merencanakan sesuai dengan treatment apa yang akan kita lakukan, peliputannya seperti apa di lapangan, tetapi kondisinya itu kadang jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan di kantor. Jadi kadang tiba-tiba hujan yang begitu deras dan kita lagi ada di hutan, nggak tahu kita harus neduh di mana. Jadi mereka langsung bikin bivak-bivak gitu, atau bikin tempat-tempat berteduh gitu, kayak waktu di Cianjur, di Cimonyong itu kita nggak prediksi banget. Masa bikin tenda darurat, tapi bapak-bapak ini jago bikin tendanya. Tenda sederhana. Hal yang sangat menentukan di saat kita di lapangan, karena kita jauh dari kantor, kita harus keluar kota, dan di sana kadang-kadang ada gangguan peralatan, misalkan clip on. Kita punya clip on yang sangat jadul, kita sangat tua, dan seringkali ada kerusakan di situ. Bye, bro. Pernah waktu di Subang juga tuh, tiba-tiba mati. Nah, tuh bingung banget tuh mau diapain, ya kan, akhirnya dilakban. Pokoknya kalau mau liputan, peralatan utama yang mesti dibawa lakban. Itu tuh orang lapangan banget deh, lakban. Persiapan untuk liputan. Ini paling penting kasetnya. 1250. Momen bagi saya yang sangat susah adalah ketika saya harus mendirect orang, karena biasanya Sahabat Alam selalu menggunakan satu kameramen, dan ketika mendirect orang itu harus mengulang-ulang adegan, dan di situ kadang-kadang mood dari narasumber juga akan hilang. Bukan hanya sebagai penahan erosi, akar wangi juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, yaitu sebagian. Aduh, diulang 10. Bukan hanya sebagai penahan erosi, tetapi juga akar wangi dapat digunakan. Kenapa? Lu rekod terus dari jauh. Untuk satu episode tayangan perdana, tim Sahabat Alam membutuhkan waktu selama 3-4 hari proses peliputan lapangan. Dan setelah itu, mulailah proses pasca produksi. Penyusunan adegan-adegan sesuai dengan alur cerita, pembuatan skrip, pemindahan data gambar dari kaset atau yang biasa disebut dengan pengcapturean, lalu masuk ke bagian editing. Ngedit Sahabat Alam itu buat saya sih lumayan ya, karena
deadline kita itu padat. Dalam 1 minggu kita harus tayangin satu tayangan yang durasinya 24 tanpa ada iklan gitu ya. Sementara itu ada kaitannya sama masalah di lapangan. Karena tim yang terbatas, jadi otomatis kebutuhan gambar kita kan banyak untuk nutupin durasi yang 24 itu. 3 proses dari kita capture, rough cut sampai dengan online itu kan kejar-kejaran banget ya. Susahnya sih itu karena kita syuting di outdoor, kendala kita punya itu audio mungkin. Ada juga warna warna dari si gambar itu sendiri kan berubah-berubah gitu karena kita syuting di outdoor gitu. Cahayanya, mataharinya dan segala macam itu nggak bisa diprediksi gitu. Kalau lainnya sih nggak ada. Nah, sahabat, proses sahabat alam juga tidak lepas dari bantuan teman-teman yang berada di dalam kantor. Seperti Avi Art untuk pembuatan grafis yang sering sahabat lihat di beberapa tayangan sahabat alam. Kemudian ada juga bagian quality control atau QC yang bertugas mengecek kesiapan sebuah tayangan agar layak untuk ditayangkan. Lalu ada bagian MCR yang bertugas menyiarkan tayangan program sahabat alam untuk bisa dinikmati oleh sahabat di rumah. Kebersamaan program Sahabat Alam selama 4 tahun ini memberikan banyak kesan dan pengalaman tersendiri bagi tim produksi Sahabat Alam. Liputan yang menarik bagi saya adalah ketika saya liputan di Rawadanau. Terus kalau lagi patroli ini kegiatannya apa aja, Pak? Di Rawadanau banyak perambahan kan gitu. Kali kita ngusir perambah gitu atau gitu. Iya. Jadi di sini ada perambah Di situ pas di tengah-tengah rawa kami naik sampan kecil. Cuaca tidak menentu. Di situ hujan, panas lagi, hujan lagi, panas lagi. Dan ternyata saya baru tahu kalau di situ ada buayanya. Saat liputan kadang-kadang bosan loh, karena kami harus liputan selama 7 hari. Ketika liputan di Ciamis, Kampung Kuta, di situ mood kami sempat down, sempat jenuh, dan untuk menghindari itu kadang kami bercanda sama tim, kadang juga melihat pemandangan yang indah di lapangan. Tempat liputan yang paling mengena di hati itu di Pulau Sangiang, itu ada di Banten. Prosesnya secara alami membentuk hutan sendiri. Pada tahun 1993, kawasan cagar alam Pulau Sangiang berubah fungsi menjadi taman wisata. Di situ kita bisa dapat gunung, kita bisa dapat rawa, kita bisa dapat laut, dan pemandangannya indah banget. Dan yang paling berkesan adalah ketika saya harus menaiki menara suar atau menara pandang. Saya sebenarnya takut banget ketinggian, apalagi melihat menara pandang yang sudah terlihat usang. Takut! Anginnya kenceng banget, sahabat. Saya harus naik ke atas dengan kondisi saya harus baik-baik saja. Sampai di atas melihat pemandangan. Memang pemandangannya indah banget. Cuman proses naik dan turun itu adalah proses yang paling menakutkan buat saya. Ngedit yang paling menarik itu waktu edisi Jogja. Kenapa? Karena kita cari informasi di tempat di mana orang-orang itu pernah ngerasain sesuatu yang luar biasa di situ gitu. Ada bencana kayak gitu.
selalu kita review gitu untuk ngelihat gimana keadaannya sekarang gitu. Jadi informasinya tuh penting banget gitu loh buat masyarakat juga. Selain itu kan Merapi juga sampai sekarang kan masih ada kemungkinan untuk meletus lagi ya. Jadi kayaknya bisa jadi info yang bagus sih buat masyarakat sendiri, masyarakat Jogja sendiri. Mendapatkan kesempatan untuk meliput Kartini Jungle Survival gitu, untuk belajar bagaimana survive hidup di tengah hutan. Itu juga pengalaman yang seru buat saya karena di situ saya bisa merasakan bagaimana rasanya tidur di bivak, terus bagaimana membuat bivak, bagaimana makan survival food, terus juga MCK seadanya di tanah, gali. Jadi itu benar-benar suatu pengalaman yang bisa saya ceritakan ke teman-teman saya juga gitu. Tidak semua orang lain bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Yang paling berkesan sih pas di Subang. Jadi pas lagi itu liputan tentang penangkaran buaya. Nah, di situ deh adrenalinnya benar-benar terpacu ya kan. Lebih surprise dari naik Flying Fox sama yang lainnya deh. Pokoknya di situ saya liputan buaya, terus di dalamnya ada buaya yang masih sangar. Saya mesti nggak tahu buaya itu ada di mana kan, ngintai gitu aja. Itu seru banget deh pokoknya. Keinginan saya sih semuanya kerja tim ya, artinya setiap orang harus bisa maju bersama. Kalau maju bersama kita harus ada visi yang sama, dan visi yang sama itu akan menjadi dan membentuk Sahabat Alam menjadi program yang paling banyak ditonton oleh pemirsa Dai TV sekarang. Dan memang itu masih kita pertahankan sampai sekarang. Program Sahabat Alam itu menjadi program yang paling banyak ditonton oleh pemirsa Dai TV sekarang. Untuk kru, jadi diri sendiri. Mencintai alam, menikmati alam, jangan merusak alam, dan juga bisa juga menyebarkan semangat ini kepada orang lain.
Gitunya abis awas bapak kuli naon kayak kan gitu, penting bapak nuju di lapangan gitu. Kemudian deui ayeuna katingali kayu rempeg ieu pas ayeuna di babad abis Pak gitu. Sebagai balita yang tengah aktif, usia 4 tahun memang sangat belia. Namun, semangat untuk terus melestarikan bumi ini sudah menjadi tugas sahabat alam hingga tahun-tahun mendatang. Semoga semangat dan karya kami dapat menjadi inspirasi bagi sahabat di rumah untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Sampai jumpa, salam sahabat. Ayo, Rob.